Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Kali ini saya akan melakukan pembelajaran. Semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu. Kali ini pembelajaran yang saya lakukan dengan menggunakan media sosial aplikasi Telegram. Ya, ada 3 pilihan di sini. WhatsApp, Facebook, Telegram. Nah, kali ini saya akan mencoba Telegram, bagaimana mengajar dengan Telegram. Karena ini menarik, fitur-fitur Telegram ini sebenarnya dari beberapa aplikasi yang lain. Saya akan mulai. Saya buka Telegram tentunya. Di Telegram saya mengelola banyak grup di sini. Saya akan masuk ke grup sekolah saja, ya. Saya akan lihatkan, atau saya ke grup-grup penggerak dulu sebelum saya masuk ke sekolah. Contoh ini di grup penggerak. Saat ini grup penggerak ini total 2.554 member, 189 online. Itu di bagian atas akan kelihatan. Jadi grupnya sangat besar, ribuan bisa. Ini yang membuat saya tertarik sebenarnya untuk memudahkan kita mengajar dalam jumlah yang sangat banyak. Kalau WhatsApp hanya sekitar 256 atau 57 orang, kalau ini bisa ribuan. Nah, kelebihan lain saya akan lihatkan fitur-fiturnya dulu ya. Ketika saya klik grup penggerak ini, ada beberapa fitur. Di sini ada member untuk mengetahui anggota, siapa admin, siapa moderator, itu bisa kita bagi nanti ya. Yang menarik di sini ada media. Ini kumpulan daripada media, baik itu gambar yang sejenis. Itu mulai dari grup ini pertama berdiri hingga saat ini itu ada semua di sini di koleksi ya, gambar-gambarnya. Sehingga ketika saya ingin membuka yang dahulu-dahulu di grup ini, pembelajaran yang dilakukan di grup ini, saya dengan mudah tinggal memilihnya. Meskipun suatu saat HP saya hilang misalnya. Kenapa? Karena memang media-media ini tidak tersimpan di handphone kita, tetapi tersimpan di servernya Telegram. Kemudian yang berikutnya itu adalah file. Nah, file ini adalah kumpulan file-file yang selama ini di-share di dalam grup ini. Sekali lagi, beberapa aplikasi ini saya ambil contoh, misalnya WhatsApp, itu dalam masa kurun waktu tertentu itu ada masa expirednya. Kalau ini tidak ada. Jadi saya ambil contoh, saya akan ke bawah. Ini yang paling awal. Saya masih bisa mengakses yang bulan Februari ya. Bulan Februari. Karena memang grup ini juga baru ya. Kalau grup yang udah lama tahunan itu arsip yang terdahulu juga masih ada. Kemudian link. Link ini adalah daftar link yang pernah di-share di grup ini. Nah, jadi kalau kita dulu linknya apa? Ini aplikasi ini pas banget. Dia bisa mengoleksi link-link yang pernah di-share di grup ini. Suatu saat ingin kita perlukan kembali, itu dengan mudah bisa kita panggil. Kemudian yang terakhir ini voice message. Ini rekaman audio di dalam kegiatan ini. Ya, jadi kita mau buka kembali audio-audio yang pernah di-share di sini tuh dengan mudah ya. Saya akan bukakan fitur daripada admin. Saya klik fitur admin, bisa mengganti ini semua termasuk foto profilnya. Tipe grupnya bisa dirubah, private group atau public group. Bedanya private group ini tidak bisa di-shut nanti. Jadi tidak akan tampil ketika orang mengetik. Tadi guru penggerak, orang ngetikkan guru itu nggak akan tampil dia kalau private group. Kemudian permanent link ini kalau kita ingin membuat nama grup ini di sini ya, sehingga orang mengaksesnya lebih mudah. t.me/guru penggerak. Nah, permission.
saya bisa membatasi. Saya ambil contoh ini permission. Saat ini di grup ini semua orang boleh mengirim message. Tetapi tidak semua orang bisa mengirim media. Tidak semua orang bisa mengirim stiker, mengirim poll, embed link. Tetapi semua orang boleh menambahkan user. Semua orang tidak boleh pin message, chat info. Kemudian untuk slow modenya off, artinya tidak ada jeda antara pesan yang pertama dengan pesan kedua yang dikirim oleh seseorang. Ini, ya. Kalau saya ingin aktifkan send media, maka tiap orang nanti bisa mengirim gambar. Nah, ini hanya admin saja yang boleh mengirim gambar. Saya akan lihatkan admin. Nah, ini adminnya, ya. Nah, kemudian saya ambil contoh admin, saya cek misalnya adminnya Pak Catur. Pak Catur ini di sini standarnya change group info tidak, add new admin tidak, ini standar ini, ya. Tapi dia bisa mendelete message, memblacklist user, invite user via link, pin message itu bisa. Jadi kalau saya ingin aktifkan ini, maka Pak Catur juga memiliki kemampuan untuk melakukan itu, ya. Oke, kemudian member sudah, ini recent action yang sudah dilakukan. Itu fitur-fitur dari admin, ya. Nah, sekarang bagaimana mengajarnya, ya. Nah, ini contoh prosesnya. Saya menanyakan di sini, kira-kira teman kita diskusi selanjutnya apa yang menarik? Ada yang menjawab digital learning, aplikasi yang dibutuhkan, dan seterusnya. Jadi di sini bisa gambar, audio, video bisa kita share di sini untuk interaksi dengan peserta. Ya, saya akan uji cobakan nanti di grup yang ini. Nah, ini. Oke, di sini saya sebelumnya sudah memberikan ini polling. Ini saya memberikan polling karena di sini ada 2 kelas yang saya ajar sekaligus, ya. Pilih kelas Anda dan pastikan Anda salah pilih. Nah, ini MIPA 6, MIPA 7, ya. Nah, fitur daripada Telegram itu ada fitur nih, kalau saya buka di bagian bawah di samping message ini itu ada melampirkan. Ketika saya klik melampirkan itu di paling bawah itu ada pilihan galeri, foto, file. Saya bisa melampirkan file apapun di sini untuk di-share kepada peserta didik. Location. Nah, yang menarik ini ada poll. Kalau saya klik poll, ini ada pilihan anonymous, ya, voting. Jadi saya bisa voting, minta siswa ini bagusnya seperti apa. Nah, mereka apa-apa saya voting, mereka akan menjawab. Tetapi kita tidak mengetahui siapa yang menjawab apa, itu tidak ketahuan. Tetapi kalau ini saya matikan, maka voting yang dibuat ini nanti akan terlihat. Yang menjawab iya siapa, yang menjawab tidak siapa. Kalau ini aktif, yang bawah multiple answer, ini maka tiap siswa boleh menjawab beberapa kali. Jadi dia bisa satu voting itu bisa dijawab lebih dari 1 kali, dia boleh, ya. Kemudian quiz mode ini yang menarik. Ini kalau saya aktifkan, maka nanti di multiple choice pilihannya, nanti saya akan lihatkan contohnya. Ini akan terlihat, ya, akan terlihat. Ini saya ambil contoh, ya, di sini misalnya. Ini jawabannya A, pertanyaannya di sini, ini pertanyaan misalnya di jawabannya A, ini B, misalnya. Nah, kuncinya itu adalah B. Nah, nanti siswa menjawab, ini interaktif, ya. Nah, ini menarik. Ini hanya untuk menguji pemahaman, tapi kuis di sini keperluannya bukan untuk mengetahui untuk ujian, bukan. Tetapi di sini lebih kepada untuk menghidupkan suasana pembelajaran saja sebenarnya di dalam kelas. Sebagai contoh di sini, saya bertanya, saya lampirkan ini. Saya minta siswa mempelajari daftar pertanyaan penilaian resiko pribadi tentang COVID-19. Jadi ada sebuah instrumen, ya, atau kuesioner yang akan dijawab oleh responden. Responden hanya menjawab ya atau tidak. Saya pergi keluar rumah, ya, tidak. Ada 21 pertanyaan, dikelompokkan menjadi 3 kategori.
potensi tertular di rumah, potensi tertular di dalam rumah, dan daya tahan tubuh, imunitas ya. Nah, dari jumlah pertanyaan ada 21, kalau dia menjawab ianya 0 sampai 7 resikonya rendah. 8 sampai 14 resiko sedang, resiko tinggi. Tugas ini dibuat siswa dengan menggunakan online ya. Jadi penugasannya sebenarnya ada di Google Classroom, atau mungkin saya lihatkan dulu petugas di Google Classroom-nya. Oke, ini saya buka Google Classroom-nya. Misalnya saya bukakan ini. Di classwork ini banyak sebenarnya. Saya buka yang ini penugasannya ya. Nah, di penugasannya ini di instruksinya, buatlah survei menggunakan file terlampir atau file lainnya yang sejenis yang kalian temukan di media sosial. Jadi dia boleh menggunakan bahan survei yang ini ya, yang saya tampilkan ini tadi. Atau mereka bisa mencari bahan sendiri ya, sumber referensi sendiri. Kemudian link yang mereka buat dengan menggunakan Google Form akan dibagikan minimal ke 10 temannya untuk disuruh mengisi data. Boleh juga dengan orang di rumahnya, boleh juga dengan siapapun yang dia kenal. Kemudian mereka diminta untuk membuat respon kategori high risk dari data yang masuk. Jadi high risk-nya, middle, yang low-nya siapa. Kemudian mereka akan menampilkan link Google Form, screenshot data responden, screenshot grafik yang dibuat penugasan. Nah, inilah tugasnya di Google Classroom. Tetapi di sini saya ingin menguji sampai sejauh mana sih kendala mereka, karena ini saya lihat masih ada 3 orang yang belum. Saya buka kelas di Telegram. Saya lampirkan file tadi lagi. Kemudian saya umumkan ada yang belum mengumpulkan tugas, apa ada kendala memahami ini. Rata-rata sebenarnya menjawab tidak ada ya. Kemudian saya sampaikan, oke, kalau begitu saya akan menguji kalian, menguji pemahaman. Ini uji pemahaman saja. Jadi pertanyaan seperti ini dalam bentuk kuis di Telegram ya. Untuk mengetahui berapa banyak responden yang menjawab ya pada kuesioner tersebut di atas tentang COVID-19 secara efektif dan efisien, fungsi Excel atau spreadsheet mana yang paling tepat untuk digunakan. Nah, ini sudah ada yang menjawab 36 siswa ya, dari 52, 2 kelas ini. 35 jawaban. Apa jawabannya? Nah, kita akan cek ya setelah ini. Nah, ini rata-rata sudah menjawab semua. Saya akan coba tutup saja nih sekarang. Saya akan kasih tahu dulu dengan anak-anak. Ini saya tahan, saya replay. Polling saya tutup. Nah, saya beritahukan dengan anak-anak polling saya tutup. Kemudian saya klik di sini stop quiz. Saya stop quiznya. Nah, hasilnya 97% menjawab count if. Tapi ada 3% ini yang menjawab if then else. Mungkin ini hanya 3% mungkin kecil ya dari tetapi ini penting. Mungkin dia tidak memahami soal yang saya maksudkan ini dengan benar, atau mungkin memang pemahaman yang salah. Nah, ini harus kita tindak lanjuti. Sekarang saya akan jawab. Baik, ada sekitar 3% yang menjawab salah. Kurang konsentrasi. Nah, saya bisa audio juga. Saya akan jelaskan sedikit ya. Saya menjelaskan sekarang, karena mengetik agak sulit. Saya jelaskan dengan audio. Saya klik sekarang audionya. Nah. Oke, ini saya hapus dulu. Baik, terima kasih sudah memberikan jawaban dan rata-rata sudah bagus jawabannya. Saya ingin sedikit mempertegas bahwa jawaban yang benar itu seperti yang mayoritas kalian jawab, yakni
COUNTIF ya. Jadi fungsi COUNTIF ini untuk menghitung jumlah ya. Jadi dalam kasus ini untuk menghitung jumlah ya atau menghitung berapa jumlah ya atau berapa jumlah tidak. Jadi COUNTIF ini bentuk umum fungsinya adalah COUNTIF buka kurung rank. Ya, jadi kita blok rank dari atas sampai ke bawah di mana ya itu berada, responden itu menjawab ya itu. Misalnya ada 2000 data, maka kita blok sebanyak 2000 data, kemudian koma atau titik koma separatornya, baru kita kasih tanda petik tuh ketikan ya. Kalau ya-nya huruf besar semua waktu kita memberikan itu di Google Form, maka nanti waktu mengetiknya ya-nya itu huruf besar. Kalau y-nya depannya saja huruf besar, berarti y-nya depannya huruf besar, diapit tanda petik 2. Nah, dengan seperti itu nanti dia akan menghitung berapa jumlah ya. Nah, untuk menghitung berapa jumlah tidaknya bagaimana? Tinggal dikurang jumlah data, dikurang yang menjawab ya, atau boleh juga dengan fungsi COUNTIF lagi, dengan diblok kemudian dihitung berapa jumlah tidaknya. Jadi kalau tadi di belakangnya ya dalam tanda petik, rumus berikutnya itu adalah tidak dalam tanda petik. Nah, jadi itu sedikit penjelasan singkat tentang soal di atas. Nah, sekarang saya kirim audionya. Nah, audio ini akan masuk di dalam arsip ya. Jadi dia masuk di dalam file voice message. Nah, ini voice message yang baru saya kirim tadi. Jadi kapanpun siswa mau membuka, meskipun ini sedang offline, dia tidak terhubung, tidak ada paket data lagi habis misalnya, dia masih bisa mempelajari ya. Jadi saya coba balik ke sini. Ini kalau saya play. Baik, terima kasih sudah memberikan jawaban dan rata-rata sudah bagus jawabannya. Saya ingin sedikit mempertegas bahwa jawaban yang benar itu seperti yang mayoritas kalian. Oke, jadi saya bisa mengajar dengan menggunakan teks. Saya bisa mengajar dengan menggunakan audio. Saya juga bisa mengajar di sini dengan memberikan berupa file-file digital untuk dipelajari mereka. Dan saya juga bisa tadi melakukan polling. Saya juga bisa melakukan semacam kuis ringan lah ya, untuk mengetahui pemahaman siswa. Nah, di bagian akhir saya akan coba lagi. Baik, saya akan berikan kuis sebagai pengantar tidur kalian. Nah, ini biar tidak selalu serius-serius banget ya. Nah, saya sudah mengetik, saya buka di sini. Saya sudah ngetik, saya salin. Kemudian saya balik ke Telegram. Oke, saya buka polling. Pollingnya bentuknya adalah quiz mode lagi. Sekali lagi saya pastekan ini. Setelah diketahui jumlah responden yang menjawab ya dan menjawab tidak, maka fungsi apa yang digunakan untuk mengetahui responden yang masuk kategori high risk, middle risk, dan low risk. Nah, di sini saya jawab sum. Kemudian yang kedua adalah count. Mungkin Anda bertanya, bisakah gambar di sini? Nggak bisa ya. Apakah bisa ngajar menggunakan video di sini? Juga tidak bisa, kecuali videonya direkam lebih dahulu ya. Kemudian di sini saya gunakan if dan else. Saya ketikkan serupa karena fungsi ini beda-beda ya, di Excel atau di ini beda ya. Oke.
sejenis. Saya ketikkan sejenis. Artinya sejenis if then else. Karena di sini dia hanya menggunakan fungsi if saja sebenarnya. If jamak ya. Oke, jawabannya adalah kali ini menggunakan if then else sejenis ini ya. Oke, quiz mode saya kirim lagi sekarang. Nah, kita akan lihat di sini pertama belum ada yang menjawab, kita lihat apakah sudah ada yang menjawab, kita tunggu. Nah, sambil ini berproses, sekali lagi Anda bisa mengisi ini gambar di sini, bisa disisipkan GIF, gambar, stiker, atau gambar yang murni bisa disisipkan di sini. Sekali lagi ada galeri, kemudian file, location, dan poll. Poll ini bukan polling murni, tapi pollingnya bisa difungsikan juga sebagai quiz sebenarnya ya, quiz mode. Tapi memang terbatas fungsinya. Nah, ini sudah ada yang menjawab satu orang. Nah, kita tunggu saja ya. Kemudian saya akan lihat di grup yang lain. Oke. Maksudnya digital learning ini apa? Biar persepsinya sama. Jadi kalau memang lama mengetik, ada baiknya ketika mengajar dengan ini pakai audio saja direkam. Nah, tetapi pertimbangannya itu tadi, teks tentu lebih hemat. Nah, kenapa saya buatkan ini juga sebenarnya, saat ini guru-guru, dosen itu lagi demam dengan video hangout atau video streaming, video conference, baik itu menggunakan YouTube streaming, menggunakan Webex, menggunakan Zoom, dan menggunakan Google Meet atau menggunakan CloudEdge ya. Tapi kalau khusus platform itu saya lebih senang biasanya menggunakan Google Meet. Tapi semuanya itu sekali lagi akan menguras kuota Anda dan kuota siswa Anda. Mungkin kalau Anda hanya satu mata pelajaran ya, tetapi kalau siswa itu akan menguras berapa sekian mata pelajaran yang dia ikuti. Jadi kebayang kalau semua orang berlomba-lomba dengan menggunakan video hangout. Nah, kenapa saya menggunakan Telegram mengajar ketimbang yang lain dalam hal ini? Ini hanya alternatif sebenarnya ya, hanya alternatif. Ya, sekali lagi ini hanya alternatif untuk mengajar ya. Oke, sudah ada 5 siswa. Nah, saya senangnya di sini kalau mengajar menggunakan Telegram ini ya. Kalau ada yang lupa atau bertanya tentang suatu materi yang dahulu sudah pernah dijelaskan, saya tinggal merujuk misalnya di sini ketika ada yang bertanya, saya tinggal merujuk ke medianya, filenya, linknya, atau voice-nya. Tinggal saya share ulang. Jadi misalnya link, file, misalnya link ini ya, atau file. Saya tinggal file ini saya klik, saya forward kembali ke grup. Jadi file itu bolak-balik di situ saja dan tidak menyita kuota saya ya. Minim sekali kuota. Jadi di antara beberapa media sosial yang saya recommended untuk proses belajar mengajar yang cukup bisa diatur. Kenapa saya katakan bisa cukup diatur? Salah satu fiturnya contoh ini. Ini ada pertanyaan lagi banyak yang ngetik ini. Saya mau hentikan ini. Jadi kalau saya memberikan pengumuman, ini kan saya baru memberikan pengumuman ya, supaya mereka tidak bisa berkomen sama sekali, saya tinggal klik, saya admin, permissionnya saya matikan, send message.
maka mereka tidak bisa lagi mengirim message sehingga pesannya tinggal searah dari saya. Tetapi nanti satu waktu, ini saya discard saja, satu waktu nanti ketika saya perlukan komentar saya buka lagi. Jadi seperti sehingga grup yang kita buat ini, grup pembelajaran yang kita buat ini terkontrol. Nah, kadang grup-grup media sosial yang kita buat setelah kegiatan selesai itu postingannya macam-macam ya, sudah enggak sesuai dengan tema kadang. Nah, ini fungsinya bisa untuk membatasi itu. Jadi setelah kegiatan seperti ini tinggal saya matikan fungsi, sama termasuk yang ini di sini ya. Ini salah satu kelemahannya. Jadi tadi banyak pilihan ya. Kalau dia salah pilih di antara 7 tadi, oke, kita berikan semangat ya. Nah, ini mungkin salah pencet dia di antara yang sekian banyak ini ya, sorry. Yang mana tadi ya? Yang ini ya. Nah, ini mungkin dia tadi kepencet if then ya. Jadi nggak masalah, karena kita tidak sedang menguji ini, kita hanya melihat pemahaman mereka sampai sejauh mana ya. Nah, saya pikir demikian cara mengajar dengan menggunakan Telegram. Semoga bisa menginspirasi Anda semua. Sekali lagi, yang contoh seperti mode quiz ini, kalau saya klik, saya stop quiz, maka ini akan selesai. Kalau saya klik pin di sini, ini saya pin ya, saya pin, maka semua member itu akan menerima karena dia langsung ada di atas. Jadi ketika member nanti membuka, dia akan diberitakan bahwa ada pesan yang disematkan di bagian atas untuk segera dibaca. Jadi luar biasa memang fungsi dari Telegram ini, dan relatif sebenarnya dari sisi sekuritas itu relatif lebih aman dibanding media-media sosial yang lain. Dari sisi kuota ini jauh lebih hemat ya, kuota, karena sekali lagi apa yang tampil di sini tidak akan langsung terdownload ya, karena dia ada di servernya Telegram. Saya pikir demikian, terima kasih, sampai bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.